Shalom, selamat pagi saudara, sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan kita berada di hari yang baru. Dan saya mau menyampaikan saat ini juga belasungkawa saya dan keluarga untuk keluarga di Indonesia. Sahabat kita Ike yang sudah dipanggil Tuhan. Kita semakin berdoa saudara untuk mujizat Tuhan supaya terjadi di Indonesia pada saudara-saudara kita. Mari kita buka pertemuan kita di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan dalam segala keberadaan kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami di Indonesia Tuhan, yang saat ini masih sakit Tuhan karena COVID ini. Bapa, kami percaya campur tangan Tuhan, belas kasih Tuhan akan datang, akan turun pada mereka yang mengangkat tangan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami perkatakan proteksi, kami perkatakan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau teruskan untuk pembacaan firman Tuhan. Kami mau dikuatkan, kami mau dibentuk Tuhan dengan firman-Mu, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak gentar dengan segala macam yang mau menyerang kami. Kami mempunyai Allah yang besar, proteksi yang kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berfirman, kami setia untuk mendengar. Amin. Kita tidak adakan pujian hari ini saudara, karena pembacaan yang cukup panjang dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 46. Sekali lagi saya mau menyampaikan belasungkawa untuk keluarga Talumeva di Kampung Sawah. Tuhan Yesus memberi kekuatan buat keluarga, suami dan anak-anak yang ditinggalkan, dan juga keluarga besar Talumeva. Matius 22 ayat 1 sampai 46, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, Tuhan Yesus menceritakan lagi suatu perumpamaan. Kali ini tentang kerajaan sorga. Itu seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Raja di sini mewakili Allah. Anaknya yang dipestakan untuk perjamuan kawin adalah Tuhan Yesus. Hamba-hamba yang disuruh untuk memanggil orang-orang untuk datang ke dalam perjamuan kawin itu adalah para nabi dan juga murid-murid dan rasul-rasul. Dan perjamuan kawin itu adalah tentang pesta mesianik atau pesta kerajaan sorga. Tetapi dikatakan banyak dari yang diundang itu tidak memperdulikannya. Mereka lebih suka untuk urus-urusan mereka sendiri, pekerjaan mereka atau bisnis mereka, daripada buang-buang waktu pergi ke pesta perkawinan itu. Bahkan utusan-utusan yang dikirim untuk mengajak mereka ke pesta anak raja ini malah dianiaya dan dibunuh. Tuhan Yesus dibunuh. Maka raja murka
Dan orang-orang jahat itu pun dibinasakan dan kota mereka dibakar. Allah akan membinasakan orang-orang jahat yang membunuh para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut Yesus saat ini. Yang memberitakan, mereka yang datang memberitakan kerajaan sorga kepada orang-orang ini. Dan mereka yang menolak berita kerajaan sorga pun akan masuk dalam kebinasaan atau pembinasaan itu. Tetapi karena perjamuan kawin ini sudah tersedia, lembu dan segala makanan sudah ada dan semua sudah disiapkan, makanan dan minuman dan suasana pesta juga sudah siap, maka raja ini menyuruh hamba-hambanya, murid-muridnya, kita semua untuk mencari siapa saja orang yang mau datang ke dalam pesta itu. Setiap orang yang kita temui di persimpangan jalan atau dalam jalan-jalan, dalam lorong-lorong, orang-orang yang jahat dan orang yang baik, kita undang mereka untuk datang dalam perjamuan itu. Dan dikatakan ruangan itu penuh dengan tamu. Kita tahu saudara, ini adalah suatu kiasan yang mau Tuhan Yesus tujukan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kita sudah baca di pasal sebelumnya, pasal 21 ayat 45 sampai 46. Mereka yaitu orang Yahudi, orang Israel, termasuk di dalamnya imam-imam, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sebagai pekerja-pekerja yang jahat, yang bekerja di ladang anggur seorang tuan tanah, kita baca kemarin. Mereka menjadi murka karena perumpamaan Tuhan Yesus itu. Mereka sudah tahu yang dimaksud dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengolah tanah yang jahat itu adalah mereka yang Tuhan Yesus maksud. Dan di sini berikan kembali satu perumpamaan tentang mereka ini. Jadi mereka pun, orang-orang ini, ahli Taurat, orang Farisi, mau menangkap Yesus. Tetapi mereka takut karena orang banyak yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu nabi. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus mengatakan lagi bahwa mereka, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah seperti orang-orang yang diundang ke dalam perjamuan kawin atau pesta anak domba. Tetapi mereka menolak dan bahkan membunuh orang-orang yang disuruh raja itu. Seperti saya katakan, mereka nabi, rasul, dan murid-murid. Mereka menolak untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Dan ketika sang raja masuk dalam ruang perjamuan kawin itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini juga suatu kiasan bahwa dalam pesta anak domba itu ada seorang yang datang dengan tidak hormat. Dia datang tidak dengan berpakaian pesta. Orang-orang lain yang ditemui hamba-hamba raja ini di pinggir-pinggir jalan saja, mereka orang-orang jalanan, dikatakan termasuk orang yang jahat ataupun orang yang baik, orang yang miskin atau orang yang seperti apapun yang mereka temui di jalanan yang mau masuk ke dalam kerajaan, masuk dalam perjamuan anak domba atau perjamuan kawin ini, mereka saja bisa berpakaian layak. Mereka bisa berpakaian sopan, berpakaian pesta. Nah, ini mengkiaskan seorang yang tidak menghargai hadirat Tuhan karena dia datang tidak dengan berpakaian pesta. Dia tidak menghormati sang pengantin, yaitu Yesus. Dan dikatakan orang ini tidak layak berada dalam pesta itu. Ia pun diikat dan dibuang ke dalam api. Dan dalam catatan kaki di dalam Bible bahasa Inggris mengatakan bahwa orang ini mengkiaskan sebagai nabi palsu. Mereka yang bercampur baur dengan orang-orang yang ikut dalam pesta Tuhan, orang-orang yang percaya. Kelihatan dari luar mereka memberitakan firman Tuhan, tapi ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri orang ini. Perikop kedua tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah itu?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka,
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Orang Farisi selalu mencari segala macam cara untuk menjerat Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang mengada-ngada. Bukan pertanyaan yang jujur. Mereka memanggil Yesus dengan guru, tapi hati mereka jauh daripada ketaatan seorang murid. Karena itu Tuhan Yesus memanggil mereka orang munafik. Tetapi Tuhan Yesus tahu tipu muslihat mereka. Orang-orang Yahudi berada dalam kekuasaan Kaisar Romawi waktu itu. Kalau Tuhan Yesus bilang ya, mereka akan engkau harus bayar pajak kepada Kaisar, maksudnya Kaisar Romawi. Kalau Tuhan Yesus bilang iya, mereka orang-orang Farisi ini akan dapat menuduh Tuhan Yesus mensupport atau mendukung pendudukan dan penguasaan Romawi atas orang Israel. Dan mereka bisa memakai hal itu untuk membuat orang-orang Yahudi membenci Yesus, dan orang Farisi mempunyai alasan untuk menangkap Tuhan Yesus. Karena mereka orang Yahudi masih dalam kekuasaan Kaisar Romawi. Tetapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak, engkau tidak perlu bayar pajak kepada Kaisar Romawi, berarti Tuhan Yesus menentang pemerintahan dan Kaisar Romawi, dan orang-orang Farisi ini akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada tentara Romawi untuk dihakimi. Jadi Tuhan Yesus tahu niat jahat mereka. Kalau Tuhan Yesus berkata ya atau tidak, konsekuensinya semua jelek. Tetapi Tuhan Yesus tahu semua kelicikan mereka. Karena itu dengan smart, dengan pandai, dengan bijak, Tuhan Yesus menyuruh mereka melihat pada koin itu. Koin itu adalah 1 dinar atau denarius. Adalah koin perak orang Romawi yang ada gambar potret Kaisar Tiberius. Dan pada koin itu ada tulisan Latin yang berbunyi Tiberius Caesar, son of the divine Augustus. Kaisar Tiberius, anak dari Agustus yang agung. Itu ada tulisannya dalam koin itu, dan di situ ada potret Kaisar Tiberius. Koin-koin orang Romawi banyak mengandung atau berisi dengan propaganda untuk menyembah emperor atau kaisar-kaisar dan dewa-dewa mereka yang menyembah berhala. Dan orang Yahudi menganggap koin orang Romawi ini adalah suatu yang musyrik atau suatu kemurtatan. Dan Tuhan Yesus mengizinkan pembayaran pajak kepada kaisar karena gambar dan tulisan kaisar tertera pada koin itu. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena siapapun yang tertera dalam koin itu adalah milik Allah. Meskipun kaisar yang tertera dalam koin, ya engkau akan bayar pajak kepada kaisar karena ada gambarnya di situ. Tetapi juga berikan kepada Allah karena kaisar pun adalah milik Allah. Judul yang ketiga, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Saudara, orang-orang Saduki percaya bahwa kehidupan manusia selesai dan pada saat mereka meninggal. Mereka tidak percaya akan kebangkitan.
Orang Saduki bicara soal levirate marriage, yaitu suatu tipe pernikahan yang kalau suatu keluarga punya anak laki-laki 7 dan laki-laki yang tertua ini menikah dengan seorang wanita, terus dia mati dan tidak punya anak, maka adiknya ini yang berikutnya akan mengawini janda kakaknya itu dan seterusnya. Sama di cerita ini sampai 7 anak laki-laki, orang laki-laki itu meninggal, mereka mengawini wanita yang sama. Mereka tidak punya anak dan wanita itu pun meninggal. Nah, karena orang Saduki mau menolak doktrin kebangkitan. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan kehidupan setelah kematian fisik. Karena itu mereka tanya, siapa dong nanti dalam kebangkitan yang jadi pasangan atau suami sah dari wanita ini? Karena mereka 7 laki-laki itu semua menikah dengan satu wanita ini. Saudara, kita sudah dengar dalam perjanjian lama tentang bapak-bapak leluhur kita yang mempraktekkan poligami, beristri lebih dari satu, tapi pada umumnya mereka menolak adanya poliandri atau memiliki suami yang lebih dari satu. Nah, orang Saduki ini tidak mengambil contoh dari poligami, seorang suami yang istrinya meninggal, tetapi dia mengambil contoh dari poliandri, seorang wanita yang punya banyak suami. Suami istrinya meninggal terus kawin lagi dengan adik istrinya dan seterusnya. Tetapi orang Saduki ini mengambil contoh wanita yang poliandri ini ya. Mungkin juga untuk mengetes Tuhan Yesus. Apa yang akan Tuhan Yesus katakan tentang poliandri ini? Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Saduki itu sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Allah. Orang yang dihidupkan dari kematiannya akan sama seperti malaikat. Demikian Tuhan Yesus katakan. Mereka abadi, eternal. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Orang Saduki hanya menerima Pentateuch, ya, 5 kitab pertama dalam perjanjian lama atau kitab Torah bagi orang Yahudi, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang Allah Abraham. Mereka tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mereka ingatkan bahwa Allah mereka ini, Allah dalam perjanjian lama, bukanlah Allah orang yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kita teruskan dengan perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Mereka mencoba Yesus lagi, berusaha. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kita baca pada Ulangan 6 ayat 4-5 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ayat-ayat ini di dalam kepercayaan orang Yahudi disebut atau dikenal dengan Shema, ya, yang dibacakan atau diucapkan beberapa kali sehari oleh orang Yahudi yang setia. Jadi mereka menggumamkan, mengucapkan, membacakan firman ini untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan atau akal budi mereka. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi tentang firman ini ada di Ulangan. Mereka yang hanya berpegang atau memegang Torah, 5 Alkitab pertama dalam perjanjian lama, jadi mereka tahu ada firman ini. Dan yang kedua, di dalam Imamat 19 ayat 18 adalah tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi orang-orang Saduki yang hanya menerima 5 kitab dalam perjanjian lama, mereka bisa melihat 2 hukum terutama di dalam kitab-kitab yang mereka percayai atau yang mereka terima, yaitu hukum Allah, hukum kasih kepada Allah yang ada di dalam Ulangan, dan hukum kasih kepada manusia yang ada di Imamat.
Jadi mereka tidak bisa mengelak. Kalau hukum Allah, ya, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan mereka, itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan. Tapi kalau seandainya mengasihi manusia seperti dirimu sendiri hanya ada di dalam kitab Perjanjian Baru begitu, atau setelah kitab 5 kitab pertama, mungkin mereka tidak akan tahu karena mereka berpegang hanya kepada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Tapi puji Tuhan, semua ada di sana, di Ulangan tentang mengasihi Allah, dan di Imamat tentang mengasihi kepada sesama manusia. Jadi mereka tidak bisa mengelak. Mengasihi Allah hukum yang terutama, mengasihi manusia kepada hukum yang kedua, dan tidak ada hukum lain yang menentang hal ini. Kita teruskan dengan perikop selanjutnya, hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuanku, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab Tuhan Yesus. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya lagi, kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menjebak orang-orang Farisi dengan satu pertanyaan mengenai Mesias. Ya, mereka sudah mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus yang bertanya kepada mereka. Dan orang Farisi mengatakan bahwa Mesias, dia adalah anak Daud. Tetapi Yesus bilang kalau dia anak Daud, kenapa Daud menyebut dia sebagai tuannya? Kalau Mesias itu adalah tuannya Daud, bagaimana pula Mesias itu bisa menjadi anaknya? Dikatakan setelah itu tak seorang pun berani menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu tidak seorang pun berani menanyakan sesuatu lagi kepada Tuhan Yesus. Saudara, rema apa ya yang akan saya ambil dari pembacaan ini? Dari pembacaan dan informasi yang sudah saya berikan. Kita ambil singkat saja. Yang pertama, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita sudah sering dengar banyak tentang firman ini. Banyak orang yang telah mendengar nama Yesus dan keselamatan yang ditawarkan di dalam Tuhan Yesus, tetapi banyak orang yang menolak. Kalau sudah dipanggil dan menolak, jadi orang yang dipilih adalah mereka yang mau menerima dan tidak menolak. Dan keselamatan ini terbuka untuk semuanya. Nah, pada kita tahu pertama-tama keselamatan Injil itu terbuka untuk orang-orang Yahudi. Tapi sekarang bukan lagi cuma milik orang-orang Yahudi, tapi setiap kita yang mau datang ke tatah Allah, yang harus berpakaian dengan sopan dan layak. Pakaian melambangkan karakter kita, saudara. Kita harus menjadi orang yang menghormati Allah dan berkarakter Yesus kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini juga berbicara tentang pelayan-pelayan Tuhan dalam pelayanan. Banyak dari kita yang dipanggil untuk melayani, tetapi tidak banyak yang Allah pilih. Sedikit yang dipilih. Karena mereka menolak atau juga karena Allah melihat hati mereka. Apakah mereka atau kita melayani dengan motif dan hati yang tulus, atau karena hal yang lain. Orang-orang yang dipilih adalah mereka yang benar-benar mau melayani dengan sungguh. Dengan pengabdian yang tulus, dengan kerendahan hati, dan dengan takut akan Tuhan. Rema kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang munafik. Kita masih ingat arti munafik. Munafik atau hipokrites diambil dari bahasa Greek atau Yunani hypokrites, yang adalah aktor-aktor yang melakukan pertunjukan dalam teater-teater orang Romawi dan juga orang Yunani. Saya pernah bahas ini dalam pembacaan kita di Matius pasal 6. Tetapi yang Tuhan Yesus maksud dengan hipokrites atau munafik di sini adalah aktor-aktor spiritual, aktor rohani yang mempraktekkan atau menunjukkan kesalehan mereka di muka umum untuk mendapatkan perhatian dan pujian manusia, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Atau dalam konteks pembacaan kita di atas tentang orang-orang Farisi yang memanggil Yesus dengan guru, yang menyanjung Yesus bahwa Yesus adalah seorang yang jujur, yang dengan jujur mengajar jalan Allah,
Yesus tidak takut kepada siapapun dan ia tidak mencari muka. Mereka mengatakan hal-hal yang tepat, yang benar tentang siapa Yesus, tetapi cuma di mulut mereka. Sedang dalam hati mereka, mereka sedang merancangkan sesuatu yang licik untuk menjatuhkan dan memperangkap Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai alasan untuk menangkap dan menghukum Yesus. Mari saudara, kita menjadi umat Tuhan yang tulus. Apa yang keluar dari mulut kita datang dari hati kita. Ketika kita memuji orang, ketika kita mensupport orang, ketika kita berdoa untuk orang lain, lakukan semua dengan kasih dan dengan ketulusan hati kita. Rema yang ketiga tentang kebangkitan. Puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan suatu bocoran bagi kita dengan mengatakan bahwa pada waktu kebangkitan, orang hidup seperti malaikat di sorga. Ketika kita mati dan masuk sorga, kita akan seperti malaikat Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal duniawi di sana, seperti kawin, mengawinkan, makan atau minum dan sebagainya. Dikatakan dalam Wahyu 7 ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Air mata juga tidak ada. Tidak ada kesusahan. Wahyu 7 ayat 17. Mari kita fokuskan mata jasmani dan rohani kita pada kerajaan surga. Kalau kita berfokus pada kerajaan surga, segala macam kesesakan dunia, segala macam penderitaan, segala macam masalah, segala macam kepedihan, kesusahan yang kita alami di dunia ini tidak akan menggentarkan kita, saudara. COVID tidak akan menjatuhkan mental kita. Tidak akan membuat kita menyerah. Tidak akan membuat kita lemah. Kalau kita memandang kepada Allah, memberikan fokus kita kepada Bapa Surgawi, kita memperoleh kekuatan. Kita akan dikuatkan dan kita akan memperoleh kemenangan. Karena itu dikatakan kita punya Allah yang hidup. Allah kita, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup. Allah yang sama pada zaman kejadian sampai saat ini. Allah kita Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati. Puji Tuhan. Saudara, kita tutup dengan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut, ketika umat ini menyebut nama Allah, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, Allah, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau merendahkan diri. Kami berdoa dan kami mau mencari wajah Tuhan senantiasa. Kami mau berbalik dari dosa kami, Tuhan, dan dari jalan kami yang jahat. Kami percaya Engkau mendengar dari sorga, Bapa, dan mengampuni dosa kami, dan memulihkan negeri kami Indonesia. Memulihkan umat-Mu di Indonesia. Engkau menyembuhkan, Engkau menguatkan, Engkau melindungi, dan Engkau memulihkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua berkat itu. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Amin. Tetap percaya, tetap pandang kepada Allah. Segala masalah kita tidak akan mengikat kita ketika kita percaya kepada Allah kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.